الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara hidayah. Semoga kelak kita bersama beliau di Jannatul Firdaus. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita yang hidup di muka bumi membutuhkan pertolongan Allah, baik siang maupun malam, kecil maupun muda, tua ataupun orang yang masih muda. Semua membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah tersebut. Maka dalam khutbah pekan ini kita mengambil tema yang berjudul amalan yang dapat memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama, perbaiki akidah, perbaiki iman kita. Jangan sampai iman kita tercampur dengan syirik. Jangan sampai iman kita tercampur dengan khurafat. Jangan sampai iman kita tercampur dengan takhayyul, sehingga dapat merusak iman itu sendiri. Bahkan kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Nur ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang yang beramal salih, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Allah akan memberikan kesuksesan. Allah akan memberikan keberhasilan
dan Allah akan memberikan keberuntungan dia hidup di muka bumi jika dia beriman dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, tingkatkan tauhid kita kepada Allah, maka pasti pertolongan itu akan datang dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari kalangan kita kelihatan masih beribadah, kelihatannya sering datang ke masjid, namun masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada paranormal, masih percaya kepada hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, maka ketahuilah itu dapat merusak pertolongan Allah, bahkan dapat menyebabkan gagalnya kita masuk surga selamat dari neraka. Amalan yang kedua yang dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yakni ibadah yang kuat. Tertib salat 5 waktu di masjid, salat sunahnya, salat malamnya, salat duhanya, qobliyah ba'diyahnya. Bahkan dia tidak meninggalkan salat sunah setelah wudunya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk, sujudlah kalian dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan kerjakan yang baik-baik saja, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dalam ayat ini menyimpan sesuatu yang sangat dahsyat. Jika kita tidak mau sholat, jika kita tidak mau mengerjakan ibadah, maka tidak akan pernah kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan keberuntungan tersebut, dekatkan hubungan kita kepada Allah, baik dengan ibadah yang wajib maupun dengan ibadah yang sunnah. Hal yang ketiga yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menolong agama Allah. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah tetapkan telapak kaki kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kalangan kita sering kita jumpai kajian-kajian, maka ikut andillah di dalamnya, ikut andillah menggerakkannya. Bila kita mampu ajarkan ilmu, ketika kita tidak mampu mengajarkan, maka keluarkan biaya kita untuk menolong agama Allah. Ketika kita mampu dengan tenaga, mampu dengan lisan kita, maka perjuangkanlah ayat Allah tersebut. Allah mengatakan dalam surat Shaf, Allah mengatakan dalam ayat 10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu saya beri perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih? Kalau mau tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah kalian saya beri perniagaan yang perniagaan itu bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Kalau mau, imanlah pada Allah, imanlah kepada Rasul, dan berjuanglah di dalam jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan lebih baik bagi kalian jika kalian memahaminya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang keempat yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah, senantiasa bersabar. As-sabru salasun. Sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru 'indal musibah, sabar ketika tertimpa musibah. Yang kedua as-sabru ila ta'ah, sabar di dalam menjalani ketaatan. Yang ketiga as-sabru 'anil ma'siyah, sabar di dalam menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat
Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah mengedepankan sabar baru salat. Ini menandakan bahwa kesabaran itu penting. Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran ini harus dibentuk dari dalam jiwa kita. Karena kesabaran ini gampang diucapkan, namun prakteknya sangatlah berat. Ketika tertimpa musibah kita disuruh sabar, berat sekali. Ketika kita menjalankan ketaatan harus sabar di dalam ketaatan juga berat. Juga ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan, kita untuk menghindari kemaksiatan itu sendiri sangatlah berat. Maka pantaslah orang yang sabar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hal yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, giatkan amar ma'ruf. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, hendaklah kalian jadi sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang mencegah dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Minimal kita amar ma'ruf kepada keluarga yang keluarganya belum memakai hijab, belum memakai kerudung, maka kewajiban kita mengajaknya agar keluarga kita memakai hijab, memakai kerudung. Ketika ada keluarga kita yang belum mau datang ke masjid, maka kewajiban kita mengajaknya agar dia bisa datang ke masjid. Ketika keluarga kita belum mau mendatangi majelis ilmu, belum mau mendatangi pengajian-pengajian, maka tugas kita mengajaknya agar dia datang ke pengajian-pengajian tersebut. Maka orang ini juga berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni percaya dengan pertolongan itu sendiri. Allah mengatakan dalam surat Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, wajib atas kami menolong orang iman. Maka kita sebagai orang iman selayaknya kita yakin bahwa pertolongan itu pasti datang. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya ibadah yang kita laksanakan hari ini akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita sudah menunggu pertolongan itu kok belum datang, katakan inna nasrallaha qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat, tinggal menunggu masanya pertolongan itu datang. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, maka jadi sesuatu tersebut. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah ingin menghendaki menolong orang iman. Orang yang yakin dengan pertolongan Allah, pasti dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, hal yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjaga ukhuwah, saling menjaga persaudaraan, saling menjaga perasaan, saling menjaga etika, saling menjaga ucapan, jangan sampai menyakiti orang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 62, "Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah adalah zat yang menguatkan orang iman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim. Seandainya kamu infakkan semua isi bumi ini, maka kamu tidak bisa menggabungkan hati orang iman. Walakinnallaha 'allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, karena Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ketika kita rukun dengan tetangga, menandakan Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka dijaga kehendak Allah tersebut, maka dijaga kerukunan tersebut agar terjadi dari ukhuwah yang baik, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Jangan sampai bertetangga tetapi tidak rukun, yang menyebabkan pertolongan itu jauh dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa menjalani manisnya iman di dalam menjalankan keislaman untuk menjemput husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatin wa dzikril hakim wa nastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كرنجوان خاصة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Allah